Balik lagi di podcast Maba Mahasiswa Banget. Masih bersama gue Jidan, dan di sore hari yang cerah ini kita bakal ngomongin soal pendidikan di Indonesia. Ya, seperti biasa kita akan menghadirkan bintang tamu. Di sini udah ada 2 orang temen gue. Boleh perkenalan, Mas? Oke, dari siapa dulu nih? Dari Mas saya dulu. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Falah. Nama saya Falah Akbar, biasa dipanggil Falah. Saya sekarang bekerja sebagai guru fisika di MAN 9 Jakarta. Di MAN 9 Jakarta. Iya, jadi guru lah intinya mah ya, sesuai dengan keinginan Universitas Negeri Jakarta. Oke. Guru kita. Yoi. Boleh silakan Mas yang satu lagi. Nama gue TB, di sini gue akan membantu Zidan sebagai co-host. Oh, bukan sebagai ini ya? Bukan narasumber, bukan bintang tamu. Saya kira Emang nggak narasumber briefing, juga. nggak briefing dia. Iya, oke. Siap. Nggak briefing manusia ini. Jadi sesuai tema kita pada sore ini, kita ngomongin pendidikan, maka kita hadirkan langsung guru fisika. Wih. Real. Real. Guru fisika real. Udah berapa lama Bang Falah ngajar? Kalau ngajar sih mungkin udah mau 8 tahun kali ya. Udah mau Cuman 8 kalau tahun. ngajar yang di sekolah mungkin ya belum, ya 2 tahunan lah gitu kalau yang di MAN 9 ini. Biasanya gue kayak lompat-lompat gitu. Maksudnya di sekolah ini berapa bulan. Emang ngajar kang guru lompat Bukan, Mas. Saya maksudnya pindah-pindah gitu. Oh. Bukan muridnya yang lompat-lompat tuh. Kirain ngajar Pindah-pindah kang guru. sekolah gitu. Tapi Segitulah. dalam 8 tahun udah ada berapa murid yang dipajang di sekolahnya masuk negeri? Oh, itu Biasanya kan banyak. kalau di SMA negeri Banyak, kan ada tuh yang banyak. dipajang Iya, di yang bawahnya masuk tuh. PTN. Oh, Nah, banyak. gitu. Kalau tahun kemarin sih kayaknya mungkin dari 200 mungkin ada sekitar 80-an kali ya. Sekitar 80. Ya mungkin sepertiga lebih kali, 35% lah gitu. Gokil. Gitu. Itu sih kalau yang tahun kemarin. Kalau tahun-tahun sebelumnya nggak begitu hafal deh. Cuma hampir-hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Berarti udah teruji kualitasnya sebagai Sudah, guru. Iya, guru. dan pasti guru-guru lain juga lah. Kan belajarnya nggak fisika doang. Oh iya, benar. Ada olahraga. Nggak fisika mulu. Banyak Nggak ada olahraga. agama. Ada yang agama kan, itu bukan pengaruh dari saya dong. Seni musik juga bukan dong? Bukan. Banyak. Macam-macam lah. Banyak. Tapi Mm-mm. selama lo ngajar nih, ada kasih tuh tingkah-tingkah murid yang nyebelin di Oh lu? gitu, tingkah murid sih mungkin banyak sih ya. Kalau mungkin dibandingin sama zaman mungkin kita waktu sekolah juga, sebenarnya mungkin ada juga yang hampir-hampir sama gitu ya. Kalau misalkan kadang-kadang ini sih realitanya gitu, misal kayak di WC, pokoknya bahasa-bahasa tuh ada aja keluar tuh. Kadang gimana gitu kan. Ternyata itu masih ada gitu. Masih ada. Cuma mungkin yang benar-benar mencolok kayak membedakan yang sekarang sama yang dulu Waktu gitu. lu masih sebagai murid Ya ya? sebagai murid gitu. Itu emang nggak tahu kenapa tidurnya tuh pada kuat banget gitu. Maksudnya Tidur di kelas? Tidur di kelas gitu. Dan tidur itu bukan tidur di meja, tidur Di ubin, di ubin. berbaring, tidurnya berbaring. Ada yang bawa terpal katanya. Enggak terbal juga. Oh, makanya rata-rata anak MAN 9 lulus paru-paru basah gitu. Iya. Ada keseringan tidur di ubin. Ada gitu, tapi maksudnya ketika pun ngajar di yang sekolah lain gitu ya, maksudnya di periode yang hampir sama, itu ada aja. Jadi kayak emang nyiapin kayak bukan kasur lipat apa ya, tikar gitu. Matras gitulah yang kayak buat piknik tuh. Jadi setiap kelas tuh kayak ada begituannya gitu. Dan sampai segitunya tuh. Sampai segitunya. Jadi kalau misalkan jam kosong, udah pasti pada di situ. Dan katanya mereka meningkatkan penjualan bantal leher ya katanya. Nggak ada yang pakai bantal leher. nggak ada. Pegel semua Pegel sih sih. emang pasti. Karena gitu. kalau di zaman gue sekolah itu gue tidur selalu tuh 3 bangku sekolah plus 1 tas sama dengan mimpi indah. itu rumusnya Iya, tuh. 3 bangku, selonjoran, terus pakai tas buat Pakai bantal. tas. Iya, Mimpi masih indah. kayak apa ya? Mungkin masih berusahanya masih agak keras gitu. Kalau ini emang udah ada gitu. Ya ada yang ya akhirnya, tapi ya kalau kita masuk ya pasti kita bangunin dulu gitu. Bangun gitu. Adalah momen-momennya seperti itu. Apa Itu yang karena membedakan. ini? Karena Gen Z? Enggak sih, mungkin ini sih kalau tebakan. Ini gua boleh kan ya? Boleh, kan ya? boleh. Ini kalau tebakan gua, tapi ya mungkin karena game online tuh sekarang makin gampang. Jadi game di HP bedanya mungkin sama zaman dulu. Kalau kita kan mungkin iya, ke warnet. main harus ke warnet, ke Atau ke PS. rental Buat PS. keluar pintu rumah main warnet aja kayaknya udah takut gitu Iya. kan. Jadinya kita terhindar gitu mungkin dari main yang malam, nongkrong malam. Mungkin nggak terhindar banget, tapi jarang lah seenggaknya. Benar. Kalau sekarang kan udah ada di tangan.
Berarti misal di kamar nggak ketahuan pun bisa dia main sampai malam gitu. Akhirnya di sekolah ngantuk gitu. Karena faktor begadang faktor main begadang game. main gamenya tadi. Dan itu sih menurut gua yang mungkin alasan terkuatnya gitu ya. Gitu. Karena pun ketika di sekolah misalkan emang jam kosongnya ya selain mungkin tidur atau ya goleran gitu ya main game pasti gitu. Pokoknya kalau habis tidur lama terus mukanya bete berarti kalah pusrengnya. Kalah pusreng. Kemungkinan besar sih gitu. Kemungkinan besar gitu. kalah pusreng. Mempengaruhi. Benar. Gitu. Itu yang gua amatin sih. Tapi maksud gua dari 8 tahun itu apa pola sama begitu tuh? Sebenarnya sih mungkin untuk atau yang berapa tahun belakangan ini baru yang tiduran itu mungkin gue lihat belakangan ini aja sih ya. Berarti baru banget ya? Ya mungkin ya 4 tahunan inilah 4 gitu. tahunan belakang. Ya mungkin setelah COVID itu juga kali ya gitu. Oh iya, karena COVID ngaruh juga sih. Gitu setelah udah masuk kembali, nah itu kayak terlihat kok mulai sering gitu ya gitu. Sebelumnya sih ya tentu ada lah namanya tidur gitu-gitu mah ya pasti ada, cuma nggak sebanyak itulah itu. Tapi lu yakin mereka tidur karena game online apa karena cara ngajar lu? Ya itu pasti juga, ada juga. Itu pun gue ngerasa juga. Itu yang emang misalkan nih sebelumnya seger, pas gue ngajar ngantuk ya ada juga. Ada. Dan itu nggak bisa kita apa ya kayak, oh gue ngajar udah bagus ya, nggak juga bro. Apalagi mungkin fisika gitu pun juga gue bukan tipe guru yang suka main game gitu. Suka ice breaking, suka ngobrol. Gue bukan guru yang seperti itu gitu. Langsung pure ke materi. Iya gitu. Mungkin buat beberapa orang suka karena nggak banyak bertele-tele. To the point lah langsung. Iya, to the point. Tapi mungkin untuk beberapa orang itu capek ngikutinnya. Jadi mungkin dalam jangka waktu yang misal udah misal 2 jam pelajaran bakal ngantuk gitu. Dan ya udah nggak apa-apa selama mungkin ketika gua kasih latihan bisa ya sudah aman aja gitu. Toh juga gua bantu juga. Tapi ya kalau misalkan kayak gitu, misal pada akhirnya ngantuk ya nggak gua marahin juga gitu. Selama ya dia memperhatikan lah gitu lah. Yang penting lo kasih tugas dia ngerjain. Nah gitu. Lo kasih catatan dia nyatet. Iya kayak gitulah. Kayak gitu. Karena emang rata-rata tuh kalau anak sekarang tuh kalau misalkan gurunya ngajarnya bikin ngantuk itu pasti alasannya ke kamar mandi dah. Iya, itu pastilah. Tapi ini juga nggak balik-balik. Iya, nggak balik-balik tuh gitu kan. Ada lah yang begitu. Jadi ke kamar mandi tuh sampai 50 menit ada. 50 menit. 1 jam pelajaran itu ya? Iya, 1 jam pelajaran lebih. Pelajaran. Bukan 1 jam pelajaran lebih gitu. Jadi emang dari izin kok kagak balik-balik. Kadang gue tanya ke temennya gitu, ini teman kamu meninggal apa gimana gitu. Kok kagak balik-balik gitu maksudnya. Tapi dalam hal kejadian itu pernah lo samperin nggak ke kamar mandi gitu? Enggak, tapi akhirnya waktu itu gue isengin. Jadi pas ulangan soalnya nggak gue langsung kasih. Gue taruh di kamar mandi. Gue taruh udah kamu ambil aja deh tuh. Soalnya kalau mau ulangan, kalau nggak ya udah terserah gitu. Emang ya udah iseng aja biar dia ke bawah terus ke atas lagi, taruh di mana dah tuh biar pada nyari. Diumpetin gitu. Itu doang sih, enggak dicari yang gimana-gimana enggak gitu. Berarti jatuhnya kalau kayak gitu kayak Sunggokong nyari kitab ya. Iya. Emang misinya mencari-cari kayak di mana. Gitu. Masalahnya setelah dapat pun dia masih harus ngerjain kan? Iya. Masih. Enggak dapat tiba-tiba, udah kelar deh. Enggak, soalnya kosongan. Dia menjadi murid yang soal ulangannya becek. Nah, tapi emang iya. Emang ada cipratannya sedikit gitu. Pasti ada. Di kertasnya gitu. Itu sih. Karena di gue pun juga, gue kan termasuk lulusan baru gitu kan. Iya. Dan gue juga yang ngerasain lah gitu lah bandel-bandel di sekolah. Gitu. Kalau di sekolah gue tuh rata-rata bandel itu cabut pelajaran. Oh. Bahkan sampai gitu ya? Iya sampai pernah yang paling bandel tuh kamar mandi dipilok. Dipilok kamar mandi sekolah tuh. Iya, kamar mandi sekolah dipilok tulisan sekolah rasa penjara. Oh, itu SMK banget, STM. Enggak, SMA gua SMA. Cuman emang peraturannya tuh ketat banget. Iya. Kayak kita nggak boleh pakai celana yang nyerepet. Nggak boleh pakai celana jogger. Emang kagak boleh, Mas. Nggak boleh, itu Mas. memang nggak boleh. Emang kagak boleh. Iya. Peraturannya. Iya, pernah juga tuh gue lihat tas tulisan gitu juga tuh sekolah rasa penjara. Tapi Bang, maksud gua lu kan sebagai guru kan berarti murid banyak yang bandel lah. Betul. Bandelnya tuh kayak misalkan tadi udah kayak tidur tuh kan hitungannya kan kayak lumayan bandel gitu. Bohong juga nggak sih bohong? Bohongnya tuh mungkin kalau yang lo pernah ngalamin itu kayak gimana misal? Kayak gue pernah ngajar nih pramuka gitu. Gue tanya atributnya kemana, ketinggalan Pak segala macam. Padahal emang dia belum beli aja gitu. Oh. Atau misalkan nggak bawa buku, alasannya ketinggalan. Padahal emang dia nggak ada buku buat pelajaran itu. Iya, gitu. kalau itu sih pasti ada ya, apalagi ke masalah buku bawa nggak bawanya gitu. Sering lah pasti misal lupa apa kayak bahkan saya
minggu kemarin emang pulang kampung, dibawa ke sono. Kata gua, ngapain buku fisika dibawa pulang kampung gitu? Kok nggak logis. Ya gitu ya? Iya. Murid pulang kampung bukannya bawa. Biasa kan kalau kita pulang kampung kan bawa baju. Bawa baju oleh-oleh buat ganti. orang kampung. Gitu. Mentok-mentok bawa ayam lah gitu. Nah, iya. Dari sini bawa ayam. Pakai tas gitu. Ini kan. bawa rumus perjalanan berhubungan tuh Nah, gimana? nih? ngapain gitu? Buku fisika. Jadi katanya ketinggalan di sono, kata gue dalam hati maksudnya ada-ada aja, cuman ya udah lah gitu kan, emang gak usah bawa. Ya paling jadi pertimbangan nilai gue aja gitu. Paling seperti itu aja sih. Kalau bohong sih pasti ada aja sih. Ada. Cuman memang ya bentuknya itu macam-macam. Yang paling sering memang ya itu masalah bawa buku sih. Buku. Kadang ada nggak sih misalkan yang dia lu kasih tugas tapi dia ngumpulinnya kertas doang nih, kertas yang tengah-tengah selembar gitu. Oh, kalau kayak gitu sih kagak gue terima sih. Itu lebih ke arah males gitu ya. Iya gitu, maksudnya kok begini banget kan, buku udah disiapin nih, maksudnya buku begini, kok dikasihnya malah kayak salah-salahan aja sih. Iya. Gitu. Karena waktu gua ngajar juga gitu Bang, jadi dia ngasih udah nggak bawa buku, dia minta kertas temennya, minjem pulpen temennya. Ya ampun, emang gak modal banget. Emang, itu harus dibilangin sih. Tujuannya bukan sekolah, dia datang. Iya, cuma datang doang gitu ya. Tapi emang ada aja sih kayaknya. Ada. Kalau Gua pribadi, gua pas zaman sekolah tuh buku gua taruh kolong meja semua. Oh, berarti lu kagak bawa buku dong ke rumah berarti? Nggak bawa. Sama sekali nggak bawa. Tas lu kecil banget ya biasa itu. Tas sarung bantal kali nggak? Pakai tas ini gua, Tas karung. Tas gemblok yang kecil. Tas kayak buat anak-anak gitu. Tas buat anak-anak, cuman warna polos. Oh iya. Kayak Jansport gitu ya kalau. Enggak, lebih kecil lagi, Bang, lebih kecil lagi. Oh, ini. Segini nih tasnya. Segini Itu tas. mah bukan tas sih ya kayaknya. Tapi berarti seru juga maksudnya ya? Ya seru tapi sih. Tapi kan itu kan tadi kan sebagai apa? Anak-anak bandelnya lah. Tapi yang rajin-rajinnya juga pasti ada kan? Yang rajin ada, tapi ini juga mungkin salah satu hal positif yang gua amatin gitu ya. Jadi karena internet itu makin mudah sekarang dan mungkin makin murah juga, akhirnya anak-anak tuh jadi yang emang mungkin rajin, jadi pinter banget. Maksudnya mungkin kalau di gua dulu, misal gua kan fisika ya, kayaknya kalau biologi anti banget gitu. Karena kayak beda ngitung, ngapal tuh kayaknya beda, sejarah gua kayaknya nggak mau banget. Tapi sekarang tuh ada yang emang anak semuanya tuh bisa gitu. Semuanya bisa, karena mungkin ya referensinya bisa lebih mudah dan mungkin lebih bervariasi juga. Ada Google, ada Brainly. Bener, ada Brainly gitu. Ini kalau misalkan tugas kayak gitu, kalaupun misalkan penjelasan di YouTube pun juga banyak video pembelajarannya. Maksud gue kayak emang serasa kayak kelas di sekolah aja gitu. Mungkin ada juga yang pakai animasi segala macem. Itu yang bikin gue kayak di B-Station biasanya ya? Bukan dong, itu mah anime gitu. Di YouTube gitu. Jadi gue kadang ngerasa kayak iri juga gitu. Maksudnya di gue tuh kayaknya memang udah ada internet tapi masih agak mahal gitu. Kayaknya kalau untuk video masih ngirit-ngirit banget. Jadi kayak modalnya bener-bener cuma dari buku, dari LKS. Kalau sekarang ini benar-benar luas, jadinya hasilnya oke-oke juga gitu. Untuk yang bisa memanfaatkannya ya, gitu. Terus yang gua amatin gitu. Tapi pasti kalau di sekolah tuh pasti anak-anak yang pinter itu ketika ulangan tuh banyak temennya. Iya, benar. Itu jelas gitu. Nah, ini juga mungkin salah satu hal yang mungkin terjadi di banyak sekolah juga ya. Jadi ada juga sekolah yang akhirnya menggunakan kayak e-learning gitu. Jadi medianya tuh online, termasuk ujiannya gitu. Nah masalahnya, bukan iler, bukan itu iler doang. Strip learning. Oh, di sini kan iler. Iya, sama beda. uler. Nah, aduh jadi nyari dulu nih kita nih. Gitu. Jadi ujiannya pun sama gitu. Jadi kayak pakai HP gitu kan. Nah cuma masalahnya kalau misalkan pengawasannya itu kita nggak elektronik juga, ngawasin manual juga susah. Dia kan bisa di HP-nya langsung pakai Google, malah double screen kalau Android. Jadi dia nyari bisa di atas bawah, bawah, langsung atas bawah. Jadi iya, langsung atas bawah, nyari, langsung milih gitu. Makanya dari guru jadi ada tantangan juga gimana caranya emang nyari soal yang kagak ada di Google gitu. Itu juga harus jadi tantangan juga tuh. Yang buat mungkin ya teman-teman UNJ nih yang mau jadi guru kan, calon guru, itu menurut gue jadi tantangan juga. Apalagi sekarang udah ada AI segala macam. Berapa 3 ditambah? Ya jangan yang gitu juga, harus fair juga. Maksudnya harus ada jawabannya juga, cuman maksudnya perlu ada proses berpikir yang mungkin bisa dibilang lebih tinggi lagi. Kayaknya kalau cuma nanya misal apa definisi dari gitu, sebutkan ini namanya C1, C2. Kayak ini. Waktu gua ngetes UTBK,
Waktu Kenapa gue tuh? ngetes UTBK itu ada soal bahasa panda, mungkin lo tahu. Iya, bahasa Panda oke. Ada bahasa Panda. Iya, cuma Ada kan soal bahasa panda? ada. Itu gue gak ngerti bahasa panda, sehingga jawabannya gak gue isi, gue tulis. Saya belum pernah dengar panda ngomong. Gitu. Itu tapi ke kotak juga sih. Iya, Bahasa bahasa Panda. Panda. Iya, kalau cuman emang untuk soal-soal kayak gitu di Google pun emang nggak ada sih. Nggak ada kan? Bahasa Iya. Panda. Pola-pola gitu, Tapi, angka juga. Bang, lu kan biasanya bikin soal kayak ujian apa kayak Betul. macam. Kalau pilihan ganda tuh lu misalkan 20 soal, lu samain nggak misalkan A-nya 5, B-nya 5, Oh. C-nya 5 tuh. Nggak, kalau gua sih ya, itu gua pakai ini, Bro, random.org. Oh. Kan ada website-nya tuh, random.org. Tahu yang buat arisan. Iya, ya kayak Iya. gitulah. Iya. Nah, jadi ada pilihan misal gue input, cuman kalau di situ inputnya pakai angka. Jadi kayak 1 sampai 5. Gue pengennya antara 1 sampai 5 gue minta misal 20 biji misal. Itu terserah deh tuh. Misal kalau 1 ya gue bilang A, kalau 2 gue bilang B. Jadi proporsinya ya terserah dia dah gitu. Karena kadang-kadang kalau kita yang bikin sendiri, apalagi kalau bikinnya satu-satu tuh, kadang kayak kita kepengennya A mulu gitu. Misal 1 nih udah bikin A, yang 2 apalagi ya A aja deh gitu. Kalau malah yang gua kebaca. rasain, jadi kayak kebaca. Atau mungkin kalau nyiapin kayak rata gitu juga, naruhnya juga kadang kita bingung gimana caranya biar itu random. Makanya gue urusan kayak gitu gue taruh di komputer aja dah. Nanti gue tinggal taruhnya sesuai sama hasil yang gue dapat dari si random.org itu. Gitu. Atau misalkan jawabannya semua benar. Nah iya kayak gitu. 20 soal Banyak semua kan? tuh Ya, jawabannya semua benar, semua benar. Bisa juga sih begitu, ketebak cuman. Rata itu mah masuk PTN kalau gitu. Ya? PTN. Iya, Karena gampang waktu dong. SBM tuh gue gitu tuh, waktu gue SBM gue udah jawab berapa soal gitu, sisanya gue jawab B semua atau D semua waktu Masuk itu. sini. Ini hasilnya masuk sini. Kalau gua lebih ke arah ini, gua kalau bingung ngerjain soal, itu gua nyobek kertas 5 biji. Oke, Jadi gua terus tulis A, Diundi sama B, dia. sampai E tuh. Oh. Gua giniin ya. Ya Nomor 5 apa Allah. jawabannya? Ya Allah. Gua pilih yang paling mendekati nomor 5 tuh. Oh E, gua buletin E. Begitu. Kalau gitu sih sama aja kayak ngasal sih kalau menurut Lebih gue. ke arah gacha sih, Iya, gacha. gacha. Cuman Iya, ngasalnya kan kayak effort, Bang. Iya. Effort, Cuman nggak mungkin ngasal. kerasa lebih yakin gitu ya kalau Lebih digituin. yakin. Padahal sama loh, padahal sama. Tapi kalau nebak lagi gitu. ujian ada yang bawa ini nggak sih kayak fotokopian kecil? Oh kayaknya kalau sekarang sih nggak ada ya. Karena HP-nya udah ada di situ. Kan nggak emang nggak di ini, nggak di kumpulin? Ujiannya di HP. Nggak, kalau ulangan harian, kalau gua pribadi itu HP memang dikumpulin gitu. Cuma kan nggak tahu, mungkin kan beda-beda juga. Cuma kalau misalkan kayak untuk UAS atau ujian kenaikan kelas itu pakai handphone. Jadi emang ya yang tadi mungkin sebelumnya gue bilang, dia searchingnya udah di situ juga, ngisi sambil searching tuh udah langsung di situ gitu. Nah itu yang mungkin bisa dibilang kayak masih bingung juga. Nah kan ada juga tuh mungkin kayak Safe Exam Browser kalau kita bilangnya gitu kan. Itu buat PNS ya? Iya, kayak buat ujian kayak gitulah Iya. gitu kan, atau mungkin kayak ujian apa tuh biasanya pakai kayak gitu juga. Nah itu masalahnya nggak bisa buat Android. Oh, dia iOS only berarti. Betul, only. kalau untuk mobile ya. Tapi kalau PC dia bisa Windows gitu. Tapi Android nggak bisa. Sedangkan segmen handphonenya si anak-anak ini kebanyakan Android. Dan akhirnya ya udah, jadi kita ngikutin daripada ujian pada kagak bisa kan. Iya. Jadi udah dah pakai yang di Google Chrome aja. Ya akhirnya kita jadi kayak sama-sama tahu lah gitu. Kayak udah Mungkin tahu lah. buat Jadi dia Papi udah tahu, ya Putra udahlah. Siregar. Iya, Mau bagi-bagi, endorse bagi-bagi, iPhone buat benar. pendidikan, Anak boleh sekolah, banget. boleh. Kontak Benar, langsung di benar. sini, nanti ada di Langsung, deskripsi ya. iya. Boleh dikirim juga. Boleh. Khusus guru 15 iPhone 4 nggak apa-apa dah, iPhone 4. iPhone 4 kagak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa iPhone 4. Kayak gitu. Tapi selama lu ngajar, lu pernah gak sih ngadain bikin soal di Quizizz? Tahu kan Quizizz? Oh, iya tahu. Quizizz atau Quizizz, Kahoot. Kahoot. Tahu. Karena media pembelajaran sekarang tuh banyak banget di situ, tau? Betul. Ngerjain tugas. Betul. Kalau gue pribadi jujur kagak pernah. Mungkin ini kalau prinsipnya dari gue ya, mungkin karena gue ngajar fisika gitu. Kayaknya kalau dianeh-anehin gitu makin pada kagak ngerti dah gitu. Oh. Istilahnya kita suapin satu-satu aja, belum tentu pada ngerti gitu. Kita kasih cara ngerjain soalnya, kita kasih teorinya gimana, itu kan ceramah tuh kan, gitu. Demonstrasi paling video misalkan. Atau PPT paling. Nah kayak gitu, itu pun masih rada susah gitu. Nah maksudnya kalaupun mungkin mengujinya dengan Quizizz atau dengan Kahoot itu kan multiple choice tuh. Ya kalau namanya gitu, kalau kagak tahu deh lah pencet aja gitu. Apalagi Kahoot kan ada waktunya Ada waktu, gitu ada kan. waktunya. Pasti kan lebih kayak aduh ya udahlah cepat aja, yang penting ada jawabannya gitu. Yang penting keisi. Nah gitu, sedangkan mungkin yang gue pengen tuh adalah gue pengen tahu cara berpikir anak itu gimana.
dari baca soalnya, dapetin data sampai dia dapat jawaban akhir tuh kayak gimana ya gitu. Itu yang mungkin pengen gua lihat, makanya setiap gua ulangan, gua bikin esai semua. Selalu esai gitu. Oh, berarti harus ada rumus tuh. Berarti kalau masukin rumus tapi jawaban salah ada nilai tambahan. Iya, lah. ada. Dan itu juga jadi salah satu hal yang mungkin ya fair gitu. Kan bisa jadi orang udah ngitung bener, cuman pas akhirnya doang salah. Iya. Kalau PG salah semua. Tapi kalau esai jadi fair gitu. Oh, sampai sini dia salah tapi di bagian kita akhir tahu nih doang. dia bisa ngitungnya sampai mana Nah, nih. gitu maksudnya. At least tahu rumusnya. Mikir lah usaha. Benar. Jadi lebih ketara lah gitu. Itu aja sih paling. Karena di zaman sekarang tuh kalau pakai kuisis tuh pasti dah murid-murid yang bandel tuh namanya ngaco-ngaco nih. Oh iya. Gimana kalau yang lo pernah dapet tuh? Gue pernah ngeliat temen gue ngisi namanya Mandra. Mungkin nama udah aneh-aneh lah. Iya. Nama udah aneh-aneh banget gitu. Tapi gue pernah waktu itu di sekolah Katolik gitulah gitu. Cuma emang bukan ngajar kelas gitu sih. Emang levelnya level SMP gitu dah. Jadi materinya masih santai. Itu emang gue cuman datang sekali-sekali doang. Memang dianjurkan untuk pakai kahut gitu. Itu namanya ada Kobam Kane. Kobam Kane. Oh, Kobam Kane. Kobam Kane. Di balik mabok enak. Iya, mabok enak. Anak SMP. Kata gue kok bisa kepikiran begini ya, cuman tapi ya sekolah udahlah orang kaya? Gitu. Sekolah orang kaya. Wajar lah, Sekolah orang kaya. Tapi sebelum kita lanjut ini apa tuh? Ada air juga dari Edukua. Produk asli Edukua. Edukua. Kesegaran tanpa batas. Kesegaran tanpa silakan batas. Boleh diminum dulu. Oke, siap. Dari siapa dulu yang minum mungkin? Dari ujung boleh. Dari ujung boleh, silakan diminum dulu. Diminum dulu. Apakah itu? Bejana berhubungan tuh bagus tau Bang. Langsung ada materi fluida di kepala lo ya. Karena kan air mengalir, materi fluida materi masuk. fluida, betul. Boleh. Kita coba mungkin yang ini. Coba. Ya. Kita coba. Dalam banget minum, Pak. Minum. Kita emang harus ikutin Finlandia sih. Waduh, pendidikannya Pendidikan, dulu. Pendidikannya Edu. Finlandia. Gua coba. Gue sih nggak mau. Dari kemarin gue udah gimmick mulu. Gue udah guyur muka, guyur pala. Hari ini gue nggak mau gimmick. Nggak mau Capek. gimmick, Gue capek. udah nggak mau gimmick. Nah, Gue nih jangan air ya. enak banget. Gor. Aduh. Boleh begitu ya? Boleh begitu ya? Boleh, mau coba juga Masnya? Mau coba juga? Jangan. Enggak. Tapi Bang, gue penasaran Iya. apa yang akhirnya ngebikin lu ya udah gue mau jadi guru aja nih. Oh, Karena kan apa karena lu bawa gelar SPD gitu? Oke, sebenarnya pertama kalau gue emang cita-cita jadi guru itu pas SMP. Pas Wow. SMP. Lu Itu jadi gua- pengen ngerasain cita-cita tiap jadi tanggal- guru? Cita-cita jadi guru. Karena lu Enggak pengen tahu ngerasain kenapa ya. ini, tiap tanggal 25 November ada yang kasih bunga. Kagak. Hari guru. Hari guru. 25 apa ya? Oktober. November, Mas. November, iya. Sebentar Pakai lagi. korpri. Gua korpri. Masih lama. 2 bulan lagi ya? Masih ya 2 bulan Iya, lagi lah 2 bulan gitu. Tapi belum kepikir ke sono sih. belum. Dan mungkin belum tahu juga kayak pas SMP itu apa gitu yang ngajarnya gitu. Cuma pengen aja gitu. Pengen aja jadi guru kayaknya ketemu sama anak yang lebih muda terus jadi kayak awet muda aja dulu gitu sih. Oh, berarti emang dari awal lu gak kepikiran untuk kerja kantoran? Betul. Emang Betul. dari guru udah mindsetnya Betul. SMP jadi guru, jadi Betul. guru, jadi guru. Betul, Tapi betul. lu kan apa hitungannya sekarang honorer ya? Honorer betul. Menghidupi nggak kalau dari honorer doang? Kalau hanya itu mungkin tidak. Tapi kalau karena gue mungkin ada les-lesan jadi ketolong. Oh, lu juga ini les setir mobil. Bukan Enggak, setir Mas. mobil dong, les Bukan. fisika, matematik fisika, gitu. Kenapa gue Ar-Rahman jadi kan? nyetir mobil? Gua kira Enggak. privatnya biasanya setir mobil. Iya, cuman nggak begitu doang, semuanya enggak gitu. Mandarin juga. Nah, iya, Mandarin juga. Enggak, maksudnya kalau misalkan honorer doang kayaknya enggak. Enggak, mencukupi belum ya. cukup lah gitu. Mungkin kalau untuk sendiri iya gitu. Cuman untuk jangka panjang misal lu nanti berkeluarga gitu. Kayaknya kurang. Tapi yang lu targetin apa Bang? Sebagai guru kan jenjang karirnya kayak guru jadi kepala apa terus kepala sekolah atau mungkin masuk ke Sudin segala macem. Iya, kalau sementara sih gue belum ada untuk kayak jabatan-jabatan ke sono ya. Yang penting maksudnya. P3K dulu ya. Iya, itu dulu dah gitu. Malah sebenarnya sih pengen sih gue jadi dosen kalau misalkan ada kesempatan buat kuliah lagi gitu. Oh, S2 Tapi dulu. tetap akarnya sebagai pengajar lah, Sebagai maksudnya kayak gitu. tenaga pendidik lah. Tenaga pendidik betul. Kayak gitu. Tenaga pendidik orang-orang yang tidak berpendidikan. Waduh, belum lah. Belum. Berpendidikan maksudnya ilmunya doang gitu. Tapi lu kan juga sempat jadi guru kan? Sempet. Guru pramuka. Guru pramuka, iya bener. Ada keluh kesah gak lo sebagai guru pramuka, Bren? Ya, ngajar seminggu sekali sejam dengan bayaran
waktu itu berapa ya? 75.000 per sesi. 75.000 per sesi. Per sesi. Iya, sejam, seminggu sekali. Ya ambil duitnya aja lah. Lumayan ya? Ambil duitnya aja lah. Lumayan. Walaupun kelakuan muridnya aneh-aneh gitu, kelakuan muridnya diajar apa. Pengen mukul gitu bawaannya ngajar. Gue juga sempat ngajar gue. Di mana? Gue ngajar hadroh gue. Oh, ngajar hadroh. Ya, ini beneran gue pernah ngajar hadroh di daerah SMP. Masjid Tumalo, bukan? Enggak, di Condet SMP apa gue lupa 13. Oh, ngajar ekskul gitu. hadroh gitu. Ekskul hadroh. Jadi gue dari rumah berangkat itu di satu motor, gue bawa hadroh, gue bawa bas. Nyampe sono ngajar nih gue nih, ngajar ya kan, ngajar. Terus sama pihak sekolah baru kasih tahu gaji gue 30.000 sebulan. Sebulan? Sebulan, cuman karena Nabi Muhammad lah. Iya. Gue terusin aja lah. Iya. Akhirnya ngajar. Hah? Akhirnya ngajar. Enggak lah. Oh, enggak. Enggak lah. Iya sih. Tapi emang katanya mitosnya Bang, kalau lu udah kena gaji kantoran, lu nggak akan mau untuk balik ke jadi guru gitu. Iya. Itu gua yakini juga sih. Makanya gua waktu itu pernah diajak di Kolearn tuh. Kayak ruang guru gitu lah, pokoknya website kayak buat apa? Edutech belajar, iya, Edutech edutech lah gitu. Kolearn. Itu tawaran gajinya mepet-mepet 10, Bro. Mepet-mepet 10. Mepet-mepet 10. Pokoknya itu kan startup kan? Startup, Iya. betul gitu. Jadi sebagai kayak pengisi kontennya, entah itu in-frame ataupun kayak bentuk tulisannya Tulisan. gitu. Oh, lu sebagai content writer lah. Iya, writer. kayak gitu. Kan sebelumnya pun pernah di edutech juga gue, cuman memang freelancer gitu. Nah, ketika ditawarin gitu pun sempet kayak, masa sih segitu gitu. Cuman gue balik lagi ke jangka panjangnya gitu. Kalau untuk startup, pertama mungkin dari segi bisnis agak ringkih gitu kan. Agak ringkih, saya Mungkin- korban. Ya kan, mungkin korban. beberapa tahun aduh cabut kayak gitu. Sedangkan kan kita hidup mungkin kalau sehat mah lama gitu kan. Kayaknya enggak ini juga. Sama mungkin dari kepengennya hati gua aja kali ya. Kalau misalkan sebagai writer atau sebagai kayak di in-frame gitu, gua nggak ketemu orangnya langsung gitu. Yang gua didiknya lah, kasarnya, yang gua ajarin gitu. Lu juga nggak tahu nanti ini nyampainya kayak gimana Benar. masyarakat. Benar. gitu ya. Itu aja sih mungkin yang jadi kepuasan gua gitu ya bagi guru gitu. Dan Gitu. katanya lu bercita-cita bikin sekolah gratis ya? Weh, kata siapa? Oh, enggak. Enggak Gua ada, enggak Bang. semulia itu sih. Kemarin kan Oh, sempat enggak. dikasih. Apa tuh? Apa? Mau kuliah gratis sama makan gratis. Wah, iya, malah pada Iya. milih Makan keras. politik Mas itu Mas kayaknya itu. Enggak itu di tetangga saya, Oh, tetangga saya. tetangga. Ngasih Emang kan ada yang kuliah nanya. berbayar. Oh, Tanya gitu. kamu mau kuliah gratis sama makan Iya, gratis terus nak? jawab, makan aja makan. Lebih gampang Wajar, ngajar wajar. orang kenyang daripada orang lapar kan? Bener juga. Iya. Karena kalau menurut Abraham Maslow, Abraham Mas. ada segitiga Itu siapanya kebutuhan Abraham manusia. Samad, Mas? Bukan Abraham Samad, namanya doang Abraham. Ya kira. Emang yang paling bawah itu makan dulu. Makan, Makan. keperluan biologis dulu, makan. Baru ya itu sandang pangan papan kan gitu kan. Iya. Terus baru kayak pendidikan, keamanan, aktualisasi diri. Itu menurut gitu. Tami Abraham. Bukan Tami Abraham, Pemain itu Chelsea, penyerang. pemain Chelsea, Penyerang bukan, itu, bukan. bukan Abraham Maslow itulah. Tapi di terakhir nih, Ya, kira-kira Bang Fala ada pesan kesan nggak buat Untuk siapa pendidikan tuh? di Indonesia atau buat Atau Berat untuk juga ya. mahasiswa UNJ yang Mahasiswa akan UNJ. menyandang gelar SPD beberapa waktu lagi, Iya, yang mau oke. diwisuda nanti di September. Mungkin kalau misalkan teman-teman mungkin untuk yang SPD terutama gitu ya, mungkin memang pengen jadi guru, ya pesan gua adalah ya tahan-tahan gitu. Kalau masalah finansial gitu ya, karena emang realitanya seperti itu gitu. Kalau misalkan kita hanya mengajar, maka mungkin kita akan ngiri sama teman-teman kita yang ngantor atau mungkin dagang kayak gitu. Kok kayak dia udah bisa beli ini beli itu. Kayaknya mungkin itu bakal jadi hal yang mungkin menggoyang keinginan ente-ente pada nih sebagai orang yang pengen jadi guru gitu. Kalau emang pengen jadi guru, memang ya mungkin resikonya seenggaknya realitas sekarang seperti itu gitu. Di luar daripada itu sih ya, kalau misalkan memang udah benar-benar pengen jadi guru, ya mudah-mudahan bisa membawa satu hal yang baru gitu ya, mudah-mudahan gitu. Apalagi mungkin teman-teman kuliah di kampus pendidikan gitu. Jadi istilahnya kita juga belajar nggak yang ilmu-ilmu lama lah gitu. Tetap kita kudu ada update-nya juga, sekolot-kolotnya mungkin kita ngajar, tetap kita perlu ada kasih yang update-nya juga lah, biar emang anak-anak yang kita bakal ajar ini bisa siap gitu ketika lulus tuh, bukan cuma emang punya nilai, punya rapotnya doang, tapi emang punya skillnya skill gitu. yang bisa kepake di luar. Betul. Tepuk tangan. Itu sih. Terima kasih teman-teman semua udah nyaksikan sampai habis. Terima kasih juga untuk Bang Fala. Terima kasih udah diundang. Jangan lupa Terima kasih. ditonton di YouTube-nya
Edura dan juga bisa didengar di Spotify Stand Up UNJ, nanti ada di deskripsi di bawah. Betul sekali. Jangan lupa di share, like dan subscribe. Di komen juga, Di teman-teman. komen juga, dikirim ke grup keluarga, ke grup Karang Taruna, ke semua grup yang ada di WA teman-teman semua. Benar. Terima kasih. Akhir kata Gojidan. Jangan lupa di follow juga Edura TV teman-teman ya. Edura TV UNJ jangan lupa. Transformation Media. Itu dia Edura TV. Karena kalau tidak ada Edura TV, tidak ada program ini. Benar. Tidak ada wadah aktualisasi diri kita. Tidak ada wadah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Edura TV. Terima kasih Edura TV. Akhir kata gua ATB. Gojidan. Gue Falah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.